Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman. Yang sama-sama kita hormati pembicara kita pada kesempatan kajian Isra Mi'raj pada sore hari ini. Sore hari waktu Bangkok, kalau di Kairo waktu masih siang, yaitu yang terhormat Ustadz Aib Saifullah Harusman Wiyati, yang jauh-jauh kita datangkan dari Mesir. Yang kami hormati seluruh pengurus dan juga Homestaf KBRI, pengurus Masjid Indonesia yang ada di Bangkok, dan juga para Homestaf yang hadir pada kesempatan sore hari ini, serta seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan kajian Isra Mi'raj pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahmi, bersama-sama mengkaji tentang Isra Mi'raj pada sore hari ini. Selanjutnya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Dubes, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini acara kita adalah kajian Isra Mi'raj di dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj. Hari ini tanggal 30 Rajab, masih dalam suasana Isra Mi'raj. Adapun tema yang kita ambil pada sore hari ini adalah memetik hikmah penting dari peristiwa Isra Mi'raj. Untuk mengawali acara kita dan menambah keberkahan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Asep Saifuddin. Kepadanya kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Duta Besar, Bapak Rahmat Budiman, Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Asad Syarifudin atas lantunan surat Al-Isra ayat yang pertama. Semoga menambah keberkahan pada acara kita sore hari ini. Sebelum acara kami lanjutkan, kami ingin menyapa. Di sini di dalam Zoom sudah ada 58 peserta yang hadir. Kami lihat ini ada yang dari Bangkok, dari PPI atau Permita di Bangkok, ada warga negara Indonesia yang di Bangkok, ada para ini guru dan ini para dari sekolah Indonesia di Bangkok. Namun juga ada, saya lihat di sini ada jamaah atau peserta yang dari Indonesia, dari tanah air. Terima kasih kami sampaikan atas partisipasinya pada sore hari ini. Sampai saat ini sudah 59 yang telah berpartisipasi. Kaum muslimin, jamaah kajian sore hari ini, mari kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu bahwa kajian sore hari ini tentunya tidak lepas dari arahan dan juga bimbingan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, yaitu Bapak Rahmat Budiman. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Duta Besar untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua dan anggota pengurus Masjid As-Safir KBRI Bangkok, yang terhormat Al-Ustadz Kang Asep Aib Saipullah, betul Aib Saipullah. Yang terhormat hadirin sidang majelis pengajian virtual, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seiring doa, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan maupun kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia.
Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia sehat dan keluangan waktu sehingga kita dapat bersama-sama secara virtual memperingati peristiwa sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam sang baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi dibacakan oleh Ustadz Asep Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Peristiwa istimewa dan luar biasa ini pada hakikatnya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi horizontal, yaitu Al-Isra, dan dimensi vertikal, yaitu Al-Mi'raj, yang tentu saja tidak mudah dipahami semata-mata hanya menggunakan daya nalar kita yang terbatas. Kekuatan kacamata keimanan sangat diperlukan untuk meyakini dan memahami makna Isra Mi'raj ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir secara virtual di antara kita, yaitu Ustadz Aib Saifullah yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Al-Azhar jurusan Usul Fikih, yang tentu saja lebih berkompeten menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj beserta maknanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz Asep Saifullah yang untuk memberikan tausiah dan berbagi ilmu kepada kami, khususnya yang berada di negeri Gajah Putih, Thailand. Hatur nuhun Kang Asep, Kang Aib, maaf, ini ada dua, Aib dan Asep. Orang Sunda itu Aib dan Asep, tidak jauh dari itu. Dan kebetulan Pak Aib Saifullah ini rupanya tetanggaan saya. Saya dari Tasik dan Kang Aib dari Ciamis ya. Hanya 17 kilo kita berbeda. Pada kesempatan ini, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya hanya akan mencoba melihat relevansi peringatan Isra Mi'raj dan pandemi COVID-19. Hal ini utamanya mengingat bahwa peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan dalam lingkup masa 2 tahun dunia mengalami pandemi COVID-19. Meskipun kedua peristiwa luar biasa ini tidak memiliki hubungan secara langsung, namun sebagai umat Islam tentunya kita berkeyakinan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi tidak lepas dan semata-mata atas kehendaknya. Tidak ada satupun peristiwa di luar kekuasaannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 59. Pada sisi lain saya berkeyakinan bahwa semua peristiwa yang terjadi memiliki makna tersendiri bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Peristiwa Isra Mi'raj dan pandemi COVID-19, meskipun berbeda tingkatannya, sama-sama merupakan peristiwa luar biasa. Kedua peristiwa itu sama-sama memberikan guncangan dahsyat dan memberikan dampak besar terhadap hidup dan kehidupan umat manusia. Peristiwa Isra Mi'raj telah mengguncangkan umat manusia melalui perjalanan Rasulullah SAW dari Masjid Al-Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang kemudian dilanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha dengan hanya menghabiskan sedikit paruh waktu di malam hari. Sementara itu, pada saat ini, seluruh dunia kembali diguncangkan oleh suatu peristiwa yang juga belum pernah terjadi sebelumnya, atau unprecedented, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali.
Pada hakikatnya, pandemi COVID-19 juga merupakan peristiwa istimewa yang terjadi di luar imajinasi dan nalar umat manusia. Dalam waktu singkat, seluruh dunia dihadapkan pada berbagai peristiwa yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jutaan manusia telah terpapar COVID-19, banyak diantaranya meninggal dunia. Roda-roda kehidupan seolah berhenti tiba-tiba. Umat manusia tergagap dan terkaget-kaget. Dunia pun diliputi suasana mencekam yang sangat menakutkan. Dalam konteks keagamaan, kita menyaksikan tempat-tempat ibadah ditutup tanpa pengecualian. Pada sisi kegiatan ritual, ketika tempat-tempat ibadah termasuk masjid kembali dibuka, kita terpaksa melakukan salat berjamaah secara berjarak satu sama lain. Entah dampak apa lagi yang akan timbul, karena sampai saat ini kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman yang unik, yaitu ditolak masuk ke tempat pembelanjaan semata-mata karena faktor usia yang telah melebihi 60 tahun. Suatu pengalaman yang tidak terbayangkan sebelumnya. Lagi-lagi, semua peristiwa ini terjadi semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dikaruniai Allah, COVID-19 merupakan tantangan besar bagi umat manusia saat ini. Hal ini mengingatkan kita pada tantangan besar yang harus dihadapi Rasulullah SAW sebelum diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Rasulullah dihadapkan pada berbagai tantangan, kesulitan, dan kesedihan, termasuk karena adanya gangguan dan tekanan luar biasa saat beliau berdakwah, serta karena ditinggal oleh dua orang yang sangat disayanginya, sekaligus pelindungnya, yaitu Abu Thalib radhiyallahu an dan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan penghiburan kepada Rasulullah melalui sebuah perjalanan suci untuk meringankan beban batinnya. Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah ketegaran, kesabaran untuk menghadapi berbagai tantangan, cobaan, dan ujian. Dalam hal ini, bagaimana kita harus bersikap tegar dan sabar di dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui pendekatan lagi-lagi dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Dalam tatanan horizontal, saat ini kita dituntut untuk wajib terus berkonsisten, berikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 dan penyebarannya melalui upaya-upaya keilmuan medis dan kesehatan, serta kedisiplinan sosial, utamanya sama-sama berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan dalam tatanan vertikal, peristiwa Mi'raj mengajarkan bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19, manusia pasti akan memerlukan kekuatan samawi. Sehebat apapun manusia, pasti memiliki kelemahan dan keterbatasannya. Oleh karena itu wajib bagi kita meminta pertolongan dan menyampaikan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera meringankan beban-beban kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang saya cintai, perjalanan spiritual Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj kemudian terbukti telah memberikan kekuatan tersendiri kepada Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan oleh-oleh berupa syariat sholat 5 waktu. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada Rasulullah dan kemudian kepada umat-umat setelahnya untuk dapat berinteraksi dengan Sang Khalik melalui medium salat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Quran surat Al-Jiriyat ayat 56.
Ibadah salat menjadi momentum penting bagi seorang hamba untuk berinteraksi dengan Sang Khalik melalui berbagai doa yang dilafalkan dalam setiap gerakannya. Di samping dimensi ketauhidan, salat juga mengandung aspek kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, dan kekompakan, utamanya saat melakukan salat berjamaah. Ritual ibadah salat menjadi salah satu pilar dalam Islam yang memiliki dimensi sosial. Melaksanakan ibadah salat dengan baik dan khusyuk akan memberikan dampak terhadap pencegahan perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat akan memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Merebaknya COVID-19 merupakan cobaan sekaligus ujian agar kita terus berikhtiar mewujudkan kehidupan umat manusia masa datang yang lebih baik. Kita harus terus bersama-sama berikhtiar secara serius. Pandemi COVID-19 tidak mungkin bisa dihadapi sendiri tanpa kebersamaan. Inilah saatnya bagi kita untuk membuktikan kualitas iman dan sholat kita. Peringatan Isra Mi'raj kali ini menjadi sangat relevan dalam menumbuhkan semangat komprehensif, baik kesalihan individual maupun kesalihan sosial. Mari kita kokohkan kesalihan individual dan juga sosial agar kita dapat bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 dan berbagai guna mampu mewujudkan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan dengan ini kami buka acara peringatan Isra Mi'raj tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand atas sambutannya. Dari sambutan tersebut kita telah mendapatkan banyak sekali pelajaran dan juga hikmah-hikmah yang telah disampaikan oleh Bapak Duta Besar tadi. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya, acara inti kita pada sore hari ini yaitu kajian dengan tema memetik hikmah-hikmah penting dari peristiwa Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Aib Saifullah Darusman Wiyati MA. Namun demikian, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan sedikit kurikulum vitae dari Ustadz kita ini supaya kita lebih mengenal beliau. Namanya Aib Saifullah Darusman Wiyati. Lahir di Ciamis 15 April 75. Jadi besok ulang tahun. Besok Bulan depan. Pendidikan terakhir yaitu menyelesaikan magister di Fakultas Syariah jurusan Usul Fikih Universitas Al-Azhar Kairo. Menikah dan sudah punya anak berapa, Ustaz? 4 lah, pasal 4, alhamdulillah. Alhamdulillah anaknya 4. Alhamdulillah. Saat ini sedang menempuh jenjang doktoral atau S3 di Universitas Al-Azhar. Fakultas Syariah jurusannya sama, yaitu jurusan Usul Fikih. Jurusan Usul Fikih itu salah satu jurusan yang paling momok, yang paling tidak diminati karena saking sulitnya. Tapi beliau mengambil jurusan itu. Alamat di Indonesia, beliau tinggal di Jalan Haji Juanda nomor 171 Ciamis, dan alamat di Mesir di distrik 10. Kalau kami waktu mahasiswa di sana itu menyebutnya Hai Ashir, gitu, ya. Betul sekali. Memang di sana tempat tinggalnya sebagian besar dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh di pendidikan di Universitas Al-Azhar. Beliau pernah sekolah ibtidaiyah sanawiyah di Ciamis, madrasah aliyah di Tasikmalaya, pernah S1 di Fakultas Syariah di UIN Syarif Bidayatullah, yaitu lulus pada tahun 2001 dan setelah itu melanjutkan
S2 di Al-Azhar University dan sampai saat ini sedang menempuh S3. Beliau sudah menulis beberapa buku. Kalau disebutkan di sini ada 7, salah satunya di sini disebutkan Tamasya ke Alam Kubur, Dialog Iblis dengan Nabi, Mengintip Alam Gaib, Setan pun hafal ayat kursi. Ini ayat salah satu beberapa buku yang ditulis oleh Ustaz Aib. Nasihat ulama salaf. Jadi beliau cukup produktif juga di dalam membagi ilmu kepada kita semua. Dan beliau juga aktif berdakwah, dan memang dalam ini di kurikulum kita disebutkan bahwa beliau pernah ke Australia berulang kali, pernah ke Yunani berulang kali, dan juga pernah ke Jenewa. Jadi biasanya kalau pas mengisi bulan Ramadan, Ustaz ya. Betul sekali, Alif. Ya. Jadi saya kira kompetensi beliau tidak diragukan lagi, sehingga mari bersama-sama kita dengarkan kajian tentang hikmah-hikmah Isra Mi'raj yang perlu kita ambil dan tentunya kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di masa kini. Kepada Ustadz Aib, mari waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Muhammad Nur Salim, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Dubes, wabil khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman bersama ibu dan keluarga. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar KBRI di Thailand, baik home staff-nya, lokal staff-nya, pun bersama keluarga semuanya. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar Sekolah Indonesia di Bangkok, bapak gurunya, ataupun juga seluruh keluarga besar wali murid dan juga murid-murid tercinta yang insya Allah disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati Majlis Ta'lim As-Safir KBRI Bangkok, wabil khusus ketua yaitu Bapak Ustadz Muhammad Nur Salim bersama seluruh pengurus dan jajaran. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh persatuan pelajar yang berada di Bangkok dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Thailand dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat ampunan dan ridhonya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah mempertemukan kita dalam waktu yang sangat luar biasa, dalam acara juga yang sangat luar biasa, pada waktu dan bulan juga yang sangat istimewa. Mudah-mudahan ini menjadi di antara hal, menjadi antara sebab utama untuk kita, untuk kemudahan dan keberkahan serta kebahagiaan hidup kehidupan kita dunia dan akhirat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika berkaitan dengan kisah Nabiullah Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel dalam surah Ibrahim ayat 5. Allah memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam untuk mengingatkan para kaum Bani Israel agar mereka selalu mengenang, mengingat dan mengingat-ingat hari-hari agung, hari-hari bersejarah. Allah berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Peringatkan pada mereka. Tolong mereka untuk selalu mengingat-ingat hari-hari Allah. Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa ayat ini mempunyai dua kandungan penting. Salah satunya, Allah memerintahkan Nabi Musa agar
kaum Bani Israel mengingat-ingat dan memperingati semua kejadian-kejadian besar yang telah Allah berikan kepada mereka. Di mana ketika mereka diperbudak di Mesir oleh Firaun, ketika mereka bahkan diberikan nikmat yang luar biasa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, termasuk ketika waktu terbelahnya Laut Merah di hadapan mereka. Allah mengingatkan mereka, khususnya kepada Nabi Musa, agar Bani Israel selalu mengingat-ingat semua nikmat-nikmat dan hari-hari bersejarah tersebut dengan firman-Nya, wa dzakirhum bi ayyamillah, dengan menggunakan fi'il amr, kata perintah. Sehingga karena itulah para ulama mengatakan bahwa di antara dalil pentingnya kita memperingati hari-hari besar dalam agama kita tercinta, di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Itu di antaranya adalah ayat yang tadi, wa dzakirhum bi ayyamillah. Bahkan bukan hanya itu, para ulama juga mengatakan bahwa di antara hal atau ayat atau dalil pentingnya kita mengagungkan, memperingati syiar-syiar Allah, yang di antaranya adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam agama kita. Di antaranya Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan yang lainnya adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32. Bahkan dalam ayat 32 di surat Al-Hajj ini Allah menyebutnya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, di antaranya dengan memperingati nikmat-nikmat hari-hari bersejarah yang ada dalam agama kita, di antaranya Isra Mi'raj. Dalam ayat ini Allah menyebutnya sebagai bagian dari ketakwaan hati kita. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Makanya mudah-mudahan dengan kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi di antara sebab Allah lebih memberikan kemudahan, keberkahan hidup dan kehidupan kita. Dan juga mudah-mudahan menjadi sebab untuk segera wabah corona ini segera berakhir dengan izin Allah. Dan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan istiqamah kita dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang sangat agung yang hanya Allah berikan pada Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan Isra Mi'raj merupakan di antara dalil betapa Allah sangat mengagungkan Nabi kita. Betapa Allah sangat mengistimewakan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua Nabi dan Rasul yang lainnya. Bahkan bukan hanya itu. Jika seandainya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Allah agungkan, maka otomatis umatnya pun Allah agungkan dan Allah muliakan. Dan ini Allah tegaskan selangsung dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, ketika menyebut umatnya Nabi Muhammad termasuk kita. Kuntum khaira ummah, kata Allah. Kalian wahai umat Nabi Muhammad, termasuk kita adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Kenapa? Karena Nabi dan Rasulnya juga adalah sebaik-baik Nabi dan Rasul. Makanya satu-satunya peristiwa yang tidak Allah berikan kepada satupun Nabi dan Rasul yang lainnya, kecuali hanya untuk Nabi kita tercinta, hanya untuk Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, itu diantaranya adalah peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Bayangkan Bapak Ibu bahagia, semua Nabi Allah berikan dia di bumi. Diberikan mukjizat berupa ini, berupa itu, semua terjadi di bumi. Namun tidak pernah ada yang kemudian Allah angkat, Allah ajak, Allah pergikan, Allah jalankan. Sampai bukan hanya menembus dari sebuah daerah ke daerah yang lain. Bukan hanya menembus dari satu kota ke kota yang lain. Namun menembus dari dunia, kemudian langsung dari bumi, langsung menembus sampai ke langit. Bahkan bukan hanya ke langit ketujuh. Bahkan menembus melewati langit ketujuh. Yang kita kenal dengan Sidratul Muntaha. Bahkan kata para ulama, setelah Sidratul Muntaha, Rasul ditaikkan lagi sampai 2 tahap berikutnya. Makanya kata para ulama ada 10 tingkatan yang Rasul lalui dalam peristiwa Mi'rajnya. 7 lapis langit. Kemudian Sidratul Muntaha ke-8. Ke-9-nya ketika Qalam, yaitu ketentuan Allah terjadi. Dan kemudian yang terakhir ke-10 di atasnya itu lagi. Jangankan Nabi dan Rasul. Ra'isul Malaikah, ketua para malaikat Jibril alaihissalam yang menemani baginda Rasulullah dalam peristiwa agung ini gak sanggup sampai menemani baginda Rasulullah sampai naik ke atasnya. Ini artinya sekali lagi, tidak ada satupun yang Allah berikan mukjizat agung kecuali untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ini artinya betapa agungnya, luar biasa peristiwa agung luar biasa Isra Mi'raj ini. Dan tentu seyogianya di antara wujud cinta kita dengan Allah, cinta kita dengan Rasulullah, mencintai juga dengan hikmah dari Isra Mi'raj perjalanan agung ini adalah memperingatinya sebagai upaya bagian dalam rangka lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menegaskan peristiwa ini dalam Al-Qur'an dan Rasulullah menyebutkan dalam banyak hadis. Sampai kata para ulama, hadis berkaitan dengan Isra Mi'raj sudah sampai mutawatir. Karena diriwayatkan oleh lebih dari 40 sahabat Rasulullah yang menceritakan Isra Mi'raj ini. Dan Isra sebagaimana kita ketahui adalah perjalanan pada waktu malam yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sebagaimana disinggung oleh Bapak Dubes tercinta kita, yaitu Bapak Rahmatan. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Mi'raj. Yaitu sampai menembus langit yang ketujuh dan di atasnya. Itulah peristiwa agung yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan bukan hanya itu. Semua hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Baik kendaraannya. Baik yang dilihatnya. Baik yang menemaninya, baik penghuni langit yang ditemuinya, semua adalah yang luar biasa. Kendaraan yang dipakai adalah kendaraan buraq. Yang kata para ulama tidak satu pun Nabi dan Rasul yang pernah menungganginya kecuali hanya Nabi Muhammad. Spesial. Spesial. Betul dia berupa hewan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan dabah. Dabah dia hewan abiyad, warnanya putih. Dia besarnya di bawah bigol, kemudian di atas keledai. Dabahnya buraq. Yang menemaninya, roisnya malaikat, kepalanya malaikat Jibril. Bahkan disebutkan dengan Mikail. Kemudian nabi-nabi yang ditemuinya, Masya Allah dalam Mi'raj, juga nabi-nabi luar biasa. Langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabiullah Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabiullah Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi luar biasa. Nabi-nabi luar biasa ditemui. Semua hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Makanya saking agungnya peristiwa ini, Allah sampai menyimpan di antara nama surat dalam Al-Quran, nama surat itu diambil dari peristiwa agung ini. Isra. Suratul Isra. Al-Isra. Nama Al-Isra adalah untuk menyebut peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra-nya. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Bahkan yang menarik saking Allah mengagungkan peristiwa ini. Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra, Bapak Ibu ya, surah yang berkaitan dengan Nabiullah peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW, Allah menyebutkan kisah Isra itu hanya dalam ayat pertama saja. Ayat pertama saja. Yang tadi dibacakan oleh Ustaz Asep. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat ini saja. Allah menjelaskan, menceritakan peristiwa Isra hanya dalam ayat pertama saja. Ayat keduanya bukan lagi berkaitan dengan peristiwa Isra, tapi berkaitan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ayat keduanya Allah berfirman, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Tidak lagi berkaitan dengan Isra. Dan yang menarik hemat Al-Fakir, kalau kita lihat ayat surat-surat dalam Al-Quran, yang nama surat itu diambil dari kisah yang ada dalam surat itu, maka surat Al-Isra lain dari yang lainnya. Apa lain dan yang lainnya? Yang pertama, umumnya kisah-kisah yang berkaitan dengan surat yang di dalamnya, nama suratnya diambil dari kisah-kisah tersebut, itu disebutkan oleh Allah dalam lebih dari satu ayat. 2 ayat, 3 ayat, bahkan berayat-ayat. Berayat-ayat. Misalnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini dinamakan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah Al-Baqarah.
yaitu sapi betina yang berkaitan dengan Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Allah menciptakan Al-Baqarah. Nabi Musa yang menjadi di antara sebab kenapa surat itu dikatakan Al-Baqarah, itu dalam ayat 67 sampai 74 ayat. Ayat ke-67 sampai ke-74. Artinya kurang lebih ada 7 ayat di dalamnya. 7 ayat Allah menceritakan kisah itu. Baru kemudian dinamakan surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran. Dikatakan Ali Imran karena berkaitan dengan kisah di dalamnya tentang keluarga Imran. Allah menceritakan kisah Ali Imran yang menjadi di antara sebab kenapa surat itu dikatakan Ali Imran, itu bukan hanya dalam satu ayat. Tapi Allah sebutkan dari ayat ke-33 sampai ayat ke-37. 4 ayat. Atau bahkan 5 ayat dengan ayat ke-33-nya. Allah sebutkan banyak. Al-Maidah pun demikian. Hidangan dari langit. Allah jadikan nama surat Al-Maidah karena di dalamnya ada kisah Al-Maidah. Di mana kaumnya Nabi Musa memohon hidangan langsung dari langit. Allah sebutkan kisah Al-Maidah dalam ayat 112 sampai 115. Artinya dalam 4 ayat. Dalam 4 ayat. Surat satu-satunya yang Allah sebutkan nama surat itu dari kisah yang ada dalam surat itu. Namun diambil kisahnya dan disebutkan kisahnya hanya dalam 1 ayat. Hemat Al-Fakir itu diantaranya hanyalah surat Al-Isra ini. Allah menyebutkannya hanya dalam 1 ayat, ayat pertama. Kemudian Allah jadikan menjadi di antara nama suratnya adalah Suratul Isra. Dan ini tentu menunjukkan agungnya, mulianya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bahkan bukan hanya itu. Kalau kita perhatikan surat-surat yang diambil dari kisah yang ada dalam surat itu. Umumnya penyebutan kisahnya berada di tengah-tengah ayat. Umumnya di tengah-tengah ayat atau di akhir ayat. Yang jelas bukan di pertamanya surat itu. Ada di tengah-tengah surat atau di akhir surat. Yang jelas bukan di awal ayat dari surat itu. Tadi Al-Baqarah. Allah menyebutkan bukan di ayat pertamanya. Ayat pertamanya nggak ada berkaitan dengan Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Allah baru menjelaskan tentang Al-Baqarahnya pada ayat ke-67 dan sampai 74. Dalam surah Ali Imran pun demikian. Allah menjelaskan Ali Imrannya 33 sampai 37. Baru menjelaskan Al-Maidahnya pada ayat 112 sampai 115. Al-A'raf Allah baru jelaskan ayat ke-46 sampai 49. Tidak dijelaskan pada langsung ayat pertamanya kisah itu. Kecuali Al-Isra. Kecuali Al-Isra. Allah menyebutkan nama suratnya Al-Isra. Dan kisahnya Al-Isra ini Allah sebutkan langsung di ayat pertamanya. Lagi-lagi ini menunjukkan betapa agungnya, mulianya peristiwa besar ini, Isra dan Mi'raj. Artinya secara tidak langsung, Allah mengagungkan peristiwa ini. Karena Allah jalankan untuk Nabi yang agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW. Untuk umat yang Allah istimewakan, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu. Menurut sebagian ulama, bukan hanya Isra Mi'raj pun Allah singgung dalam Al-Quran. Yaitu diantaranya dalam surah An-Najm. Ayat ke-13 sampai ke-18. Menurut sebagian ulama ini juga berkaitan dengan peristiwa Mi'raj. Meskipun tidak secara sharih sebagaimana peristiwa Isra. Kalau peristiwa Isra tadi jelas sekali. Asra bi'abdihi. Allah yang telah menjalankan hambanya. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Jelas. Namun Mi'raj tidak secara jelas, secara isyarat. Namun juga disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm menurut sebagian ulama. Yaitu ketika Allah berfirman. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Ini artinya bahwa sekali lagi tidak semata-mata menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj dalam 2 ayat, dalam 2 surat yang agung luar biasa. Terlebih Isra yang sangat jelas disebutkan oleh Allah dalam ayat pertama. Bahkan dijadikan di antara nama surat dalam Quran, kecuali menunjukkan agungnya peristiwa ini. Lalu pertanyaannya apa di antara hikmah yang dapat kita petik? Masya Allah. Orang tua kita dan guru kita bersama-sama Bapak Dubes yang berbahagia. Masya Allah. Bapak Rahmat Budiman telah menjelaskan makna yang sangat luar biasa dalam dan sangat dahsyat tadi.
Insya Allah mudah-mudahan kita amalkan bersama. Dahsyat luar biasa. Tentang betapa luar biasanya di antara hikmah terpenting dari Isra Mi'raj. Kini kita mari mencoba melihat sisi yang lain atau bahkan menambahkan atau bahkan mengembangkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Tentang apa di antara hikmah dari adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Khususnya berkaitan dengan keadaan kita saat ini. Tentu peristiwa atau hikmah daripada Isra ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dapat dilihat dari berbagai sisi insya Allah. Dan semuanya Masya Allah luar biasa. Setiap memandang dari ayat Isra Mi'raj, dari kejadian Isra Mi'raj, maka akan melahirkan mutiara-mutiara hikmah yang agung dan luar biasa dalam dan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil 3 saja dalam kesempatan kali ini di antara hikmah utama berkaitan Isra Mi'raj. Pertama, betapa kita harus lebih meningkatkan, memantapkan dalam diri kita. Yang insya Allah saya yakin kita sudah mantap. Namun kita lebih mantapkan lagi. Kita tajdid ubih untuk lebih memantapkan bahwasannya Allah Maha berkuasa. Allah Maha segalanya. Sehingga keimanan kita kepada Allah dan kepada semua aturan-aturannya makin terus berkembang, naik dan naik dan naik. Bayangkan Bapak Ibu bahagia, bagaimana Allah hendak mengatakan kepada kita, wahai manusia, ingat sehebat apapun Anda, seluar biasa apapun Anda, siapapun kita, namun tetap kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Saya hebat, ya, tapi tidak ada yang lebih hebat dari itu. Saya luar biasa, namun ada yang lebih luar biasa dari itu. Bahkan bukan hanya lebih luar biasa, tapi dialah yang memberikan keluar biasaan kepada kita, yaitu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin yang berbahagia, dengan peristiwa Isra Mi'raj Allah mengendaki di antara kita agar lebih mantapkan ikatan kita, hubungan kita dengan Allah. Allah Maha berkuasa, apapun jika Allah mau, apapun bagi Allah mudah. Menjalankan seorang hamba dhaif, manusia yaitu Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina langsung naik ke langit, tembus dan melebihi langit ke-7. Hanya menurut para ulama kurang dari 4 jam saja. Kurang dari 4 jam saja. Makanya Allah dalam Al-Quran menarik sekali. Ketika berbicara tentang peristiwa Isra, Allah menggunakan kata lailan, bukan lailatan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, bukan lailatan. Menurut para ulama, bahwasanya kata lailah, kalau menggunakan lailah, artinya 1 malam penuh. Tapi menggunakan kata lailan, artinya sebagian malam. Bahkan Allah juga menggunakan nakirah, lailan dengan tanwin. Tidak menggunakan al-laila. Tidak menggunakan ma'rifah. Dan nakirah menunjukkan taklil sedikit. Artinya bahwa Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik sampai menembus langit ke-7 dan di atasnya. Itu hanya dalam sebagian malam saja. Dalam waktu sedikit yang menurut para ulama kurang dari 3 jam. Karena Nabi Muhammad diberangkatkan setelah tengah malam. Sudah sampai ke Mekah lagi sebelum subuh tiba. Sebelum waktu subuh tiba. Waktu yang sangat sempit. Dan ingat Allah menegaskan dalam ayat ini. Ya bahwasanya yang berjalan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj bukan sebagai subjek. Tapi sebagai objek. Subjeknya Allah. Maka kita lihat dalam firman-Nya subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menggunakan kata asra yang dalam bahasa Arab merupakan fi'il muta'addi. Artinya yang memerlukan objek. Bahwasanya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Bahwa Allah menegaskan bahwa ingat yang berjalan bukan Muhammad sendirinya. Tapi aku yang menjalankannya. Maka fi'il yang dipakai fi'il muta'addi bukan fi'il lazim. Bukan fi'il lazim. Bahwasannya betul. Kalau seandainya Nabi Muhammad berjalan sendiri. Dari Mekah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Palestina. Yang memerlukan waktu saat itu minimal 40 hari, 40 malam. Atau minimalnya paling sedikit 1 bulan lamanya. Betul. Kalau itu yang berjalan Nabi Muhammad sendiri. Perlu waktu itu. Namun ingat. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Tapi Allah yang menjalankannya. Mungkin ini ilustrasi mudahnya.
Seperti jam dari 12 ke 12 perlu 24 jam dia untuk bisa putar lagi. Jarum pendeknya ke angka 12 lagi. Itu kalau jamnya jalan sendiri. Namun kalau seandainya jarum jamnya itu bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh manusia, oleh saya misalnya, saya putar belakangnya maka langsung saya putar. Hanya dalam berapa detik saja. Jarum jam pendek 12 sudah ke 12 lagi. Kenapa? Karena saat ini adalah bukan jamnya yang jalan sendiri, tapi ada yang menjalankannya. Pun dengan demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Allah yang menjalankannya. Allah yang menjalankannya. Bahkan Allah menegaskan, Allah menggunakan kata abd. Asra bi abdihi. Abdihi. Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, atau sering disebut dengan At-Tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan, di antara hikmah kenapa Allah menggunakan kata abdun dalam ayat ini untuk menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi badan dan ruh. Bukan hanya ruh saja. Di badan Nabi Muhammad dan ruhnya diperjalankan oleh Allah dalam waktu yaqdhah, dalam keadaan tidak dalam mimpi dan tidak dalam tidur. Ini makanya Allah menggunakan kata abdun. Makanya kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, menggunakan kata abdun, Allah selalu untuk menyebut hamba badan dan ruhnya. Badan dan ruhnya. Itulah yang diambil oleh mayoritas ulama, bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan badan dan ruh Nabi Muhammad, bukan hanya ruh saja. Di antaranya Allah menggunakan kata bi'abdihi dalam ayat tersebut. Allah Maha Agung, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Luar Biasa. Jika Allah berkehendak, Allah sangat mudah. Sangat mudah apapun yang Allah hendaki. Dan Allah menegaskan kembali betapa di antara hikmah utama, di antara adanya Isra Mi'raj agar ikatan kita dengan Allah makin dekat. Sebagai disampaikan oleh Bapak Dubes tadi, yaitu horizontalnya kita makin mantap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam soal Isra ayat satunya tadi, bahwa peristiwa Isra di antara hikmahnya Allah tegaskan linuriyahu min ayatina, untuk aku lihatkan kepada Nabi Muhammad tanda kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan dalam tentang Mi'raj juga dalam surat An-Najm ayat 18 pun demikian. Di antara hikmahnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Melihat di antara bagian tanda kekuasaan Allah yang agung dan luar biasa. Bayangkan Bapak Ibrahim. Umumnya Nabi dan Rasul ketika berbicara tentang agama Allah hanya sama pendengaran saja. Mendengar. Jarang yang melihat langsung. Mereka mendengar tentang surga, disampaikan tentang surga, tapi tidak pernah masuk ke surga. Menyampaikan kepada kaumnya tentang neraka lewat pendengaran, wahyu, namun tidak pernah melihat langsung nerakanya. Tentang orang yang demikian akan dihukum demikian, yang begini akan dihukum demikian, hanya lewat pendengaran, wahyu, disampaikan kepada kaumnya. Tidak melalui langsung dengan mata langsung. Kecuali untuk Nabi kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam. Kecuali untuk Rasul kita tersayang, sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bukan hanya lewat sama pendengaran wahyu, tapi Allah langsung memperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tuh lihat. Itu akibatnya orang yang senantiasa lidahnya tidak dijaga. Selalu menyebarkan berita hoax. Berita yang tidak dibenarkan. Menimbulkan fitnah dan kegalauan. Tuh, lidahnya menjulur, dipotong sampai habis. Panjang lagi. Rasul melihat langsung. Gak hanya mendengar, melihat langsung. Rasul juga melihat orang-orang yang dia bertanam hari itu. Kemudian memanen hari itu juga. Balasan orang-orang yang luar biasa berjihad di jalan Allah. Dengan hartanya, dengan dirinya, dengan waktu dan yang lainnya. Rasul melihat langsung. Bahkan Nabi Muhammad diperlihatkan juga sungai Nil dan sungai Efrat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Betapa agungnya sampai dikatakan Jibril, ini sungai apa? Ini Nil dan Efrat. Di sungai surga yang Allah berikan untuk penghuni bumi. Rasul melihatnya langsung. Bahkan bukan hanya itu, Rasul melihat juga surga. Mencium aroma surga yang luar biasa. Aroma masyitoh. Mencium bau neraka. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Muhammad bahkan masuk dan berkeliling di surga. Dan tidak diberikan pada yang lainnya. Nabi Muhammad bukan hanya melihat surga. Rasulullah dimasukkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Melihat inilah kenikmatan surga. Maka seolah Allah hendak mengingatkan kepada kita. Wahai umat-umat hamba-hamba Allah. Jika umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Mereka mendengar surga hanyalah lewat pendengaran saja. Kenikmatan surga hanya pendengaran saja.
Kenikmatan tentang surga hanya lewat pendengaran saja. Tentang juga berkaitan dengan siksa neraka hanya pendengaran saja. Namun tidak demikian dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad melihat langsung surga, melihat langsung neraka, melihat langsung balasan yang Allah berikan pada orang yang baik dan hukuman bagi orang yang jahat melalui pandangan baginda Rasulullah SAW. Makanya Allah melihat dalam ayat Al-Quran Al-Isra menggunakan kata apa Bapak Ibu? Linuriyahu. Untuk aku perlihatkan kepadamu. Untuk kami perlihatkan kepadanya Nabi Muhammad. Dalam ayat An-Najm juga. Laqad ra'a. Sungguh telah melihat. Inilah agungnya. Luar biasanya. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan kekuatan kita. Keterkaitan kita dengan Allah. Ingat. Masalah apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, kesulitan masalah yang berkaitan dengan keturunan, atau hal-hal yang sifatnya terjadi dalam sehari-hari kita, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan agungnya luar biasanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jika Allah begitu mudah saja menjalankan Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj sampai menaikkannya, maka apalagi Allah akan lebih mudah untuk menyelesaikan semua kesulitan hidup kita dengan catatan ikatkan kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan eratan ikatan kita dengan Allah, berdoa kepadanya. Lakukan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Tebarkan kecintaan kepada semua makhluknya. Tebarkan kasih sayang pada semua makhluknya. Cintai firman-Nya. Baca dan kaji Al-Quran. Jika ikatan itu kuat kita jalin dengan Allah, maka Allah akan sangat mudah menyelesaikan semua masalah kita. Sebagaimana Allah mudah menjalankan baginda Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, bahkan menembus langit sampai langit ke atas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 82-83 yang sering kita baca ayat surat ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jika Allah berkehendak, jadilah, maka dengan izin Allah jadi. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, jika ada yang sedang ada masalah saat ini dengan kesehatannya, mohonlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Lakukanlah salat, perbanyaklah kebaikan, selain tentunya mengambil sebab dengan datang ke dokter dan juga hal-hal yang lainnya. Wahai saudara-saudariku yang saat ini sedang kesulitan dengan masalah belajarnya, untuk teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu di negeri Thailand misalnya, dekatkan dengan Allah. Dekatkan dengan Allah. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Apapun yang menurut kita sulit bagi Allah mudah. Ingat, tidak ada yang lebih agung dari masalah kita yang kita hadapi. Dan jika dibandingkan dengan luar biasanya peristiwa Isra Mi'raj. Masalah yang kita hadapi saat ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan luar biasanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jika Allah mudah begitu saja menjalankan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'rajnya, maka insya Allah lebih mudah lagi menyelesaikan persoalan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang sakit perbanyak berdoa kepada Allah. Perbanyak juga datang, tentunya kita datang ke dokter juga harus mengambil sebab. Yang sedang ada masalah dengan keluarga, yuk selesaikan, dekatkan dengan Allah. Dekatkan dengan Allah. Manakala ikatan kita kuat dengan Allah, maka insya Allah Allah mudah memberikan jalan keluar kepada kita. Bukankah masalah-masalah itu yang memilikinya hanyalah Allah? Bukankah penyakit yang memberikan sakit dan kesehatan yang menyembuhkan hanyalah Allah? Kita hanya sebab. Datang ke dokter sebab. Mengambil obat, minum obat adalah sebab. Namun hakikatnya harus kita yakin bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan, yang menolak bala, mengangkat wabah, mengangkat COVID, menjauhkan bencana, semua hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Bukan yang lain. Tapi tetap kita harus mengambil sebab. Ingat, dalam Al-Quran bukan hanya tentang Isra Mi'raj Allah menjelaskan hal yang luar biasa, yang di luar kita, di luar akal kita. Betapa Allah sangat berkuasa, mudah membuat apapun juga. Kalau Allah mau. Selain Isra Mi'raj Allah menyebutkan misalnya tentang kisah Maryam. Maryam alaihissalam, dia hamil tanpa dia disentuh laki-laki dan tidak menikah.
tidak disentuh oleh laki-laki dan tidak menikah. Nampaknya saya yakin secara ilmu pengetahuan tidak akan masuk akal. Menurut akal manusia, apalagi terbatas akal kita, ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Namun Allah simpan dalam Al-Quran kisah Maryam. Wanita yang masih gadis, belum disentuh oleh laki-laki. Namun jika Allah mau, Allah kemudian jadikan di perutnya kemudian hamil-hamil sampai melahirkan seorang Nabi dan Rasul luar biasa, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah menyimpannya dalam Al-Quran kisah ini? Di antara hikmahnya, agar kita makin yakin dengan kekuasaan Allah. Makin dekat dengan Allah. Bahwa masalah apapun, seberat apapun, sebesar apapun, di luar jangkauan kita apapun, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah sangat mudah. Maka lihat dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang kisah Maryam. Dalam surah Maryam. Ketika ada seorang utusan malaikat, wahai Maryam, kamu akan hamil dengan seorang bayi di perut kamu. Kemudian Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Bagaimana aku bisa hamil? Aku ini belum disentuh oleh laki-laki dan aku bukan wanita pezina. Aku baik-baik. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Lalu apa kata malaikat yang menjadi utusan tadi? Kata beliau, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata malaikat, ini firman Allah surah Maryam ayat ke-21. Demikianlah Allah mengatakan, wahai Maryam, itu ketentuan Allah. Dan ingat, huwa alayya hayyin, kata Allah, itu bagi Allah sangat mudah. Allah. Bagi Allah sangat mudah mengeluarkan bayi dari perut seorang wanita tanpa disentuh, tanpa disetrum oleh laki-laki apapun dan siapapun. Jika Allah berkehendak, kata Allah, huwa alayya hayyin, mudah. Ini di luar akal kita. Sementara masalah hidup kita sangat masuk akal dengan kita. Persoalan hutang piutang misalnya, masalah kesehatan, masalah calon pendamping, masalah keturunan, masalah keamanan sangat masuk akal. Insya Allah semuanya akan berikan jalan keluar oleh Allah manakala di antaranya kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kisah Maryam Allah berikan. Pun demikian dengan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memohon kepada Allah keturunan. Padahal saat itu istrinya sudah mandul, akhir. Mandul, seilmu kesehatan tidak mungkin punya anak. Ditambah lagi suaminya, sudah tua renta. Nabi Zakaria sudah tua. Sudah sangat tua. Yang kecil kemungkinan secara ilmu manusia, dia akan kemudian bisa memberikan, bisa menghamili istrinya. Ditambah istrinya sudah sangat mandul. Tidak mungkin punya anak. Dan ini Allah tegaskan dalam surah Maryam juga. Ketika berbicara tentang Nabi Allah Zakaria. Kemudian kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyah. Wahai, bagaimana ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Istriku sudah mandul. Aku sudah tua, rambutku uban semua, udah tua, udah kakek-kakek. Apa kata Allah? Qala kadzalika qala rabbuk. Ingat Zakaria, itu Allah sudah tentukan. Allah sudah tentukan bahwa kamu akan punya anak namanya Yahya. Sekalipun istrimu mandul, sekalipun kamu adalah yang sudah tua renta. Kata Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Dan ingat wahai Zakaria, itu bagiku, kata Allah, sangat mudah. Tuh. Allah menyebut dalam dua kisah ini, kisah Maryam, kisah Zakaria, yang di luar akal kita, di luar kemampuan manusia kita, di luar batasan jangkauan kita, mustahil, tidak mungkin terjadi. Namun Allah simpan dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam yang Al-Quran dibaca terus oleh umat Islam insya Allah sampai hari kiamat nanti. Si antaranya sebagai pelajaran bahwa manusia bagi Allah gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Dan Allah akan mengabulkan keinginan dan doa kita manakala ikatan kita dekat dengan Allah. Ikatan kita dekat dengan Allah. Ikatan horizontal kita dengan Allah sangat-sangat dekat. Dan bahkan Allah berjanji dalam ayat yang lain. Wahai hamba-hambaku. Ini dalam surat Ghafir, dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Kata Allah,
Ud'uni astajib lakum. Jika kita mempunyai masalah hidup, apapun masalahnya, di antara caranya, selain tentunya berusaha, ud'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah enggak mengajak hanya orang soleh, tidak. Berdoalah kepada wahai orang-orang soleh saja, enggak. Enggak mengatakan hai Nabi dan Rasul berdoalah kepadaku, enggak. Wahai kaum laki-laki berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Enggak, umum. Mau laki-laki mau perempuan, mau dia soleh mau dia poleh, mau dia Nabi dan Rasul atau bukan, termasuk kita yang berlumur dosa. Ud'uni astajib lakum, janji Allah. Berdoalah kepada Allah, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, Allah kembali mengingatkan kita, wahai hamba-hambaku, jangan putus hubungan dengan Allah. Ingat, betul Anda hebat, tapi ada yang maha hebat. Betul Anda kaya, tapi ada yang maha kaya. Betul Anda luar biasa, tapi ada yang memberikan keluar biasaan Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyinggung kita dengan bahasa yang lebih menyentuh pada kita. Dalam Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hamba-hambaku, Allahu Akbar, Allah menyebut kita hamba-hamba Allah. Allah menyebut kita yang berlumur dosa, hamba-hamba Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan aku sangat dekat dengan kalian. Aku sangat dekat dengan kalian. Wahai hamba-hambaku yang sekarang sedang sakit, aku sangat dekat dengan kalian. Wahai hamba-hambaku yang sekarang sedang ada masalah dengan masalah kehidupan sehari-hari, aku sangat dekat dengan kalian. Wahai masyarakat, aku dekat dengan kalian. Wahai pejabat, aku dekat dengan kalian. Lalu kata Allah apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa. Aku akan memenuhi permintaan manakala hambaku itu memohon kepadaku. Manakala hambaku itu berdoa kepadaku. Namun tentunya kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah menengadahkan tangan kita kepada Allah, tidak pernah menyebutkan ya Allah, Allahumma, Allahumma, makanya tidak Allah berikan atau belum Allah berikan, maka berdoalah. Allah tegaskan, kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku, kalau masyarakat Indonesia yang berada di Thailand bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan wahai masyarakat Indonesia di Bangkok, wahai masyarakat Indonesia di Thailand, wahai masyarakat Indonesia dimanapun berada, aku sangat dekat dengan kalian. Aku sangat dekat dengan kalian. Dan aku akan mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita doa terus pada Allah. Setiap selesai sholat, setiap ada masalah, berdoa kepada Allah. Bahkan kata para ulama mengatakan di antara waktu mustajab berdoa, bahwa adalah manakala kita sedang dalam masalah sangat-sangat sulit, sangat-sangat terjepit. Dengan dalil amma yujibul mudtarra idza da'ah, bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang betul-betul sedang terjepit masalah, terjepit dengan masalah kesehatan, dengan masalah keuangan, dengan masalah kehidupan sehari-hari, dengan masalah wabah. Mari berdoa kepada Allah. Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Akan mengabulkan doa kita. Eratkan hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah. Karena yakin Allah Maha Berkuasa. Jika Allah bisa menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, naik sampai ke langit, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jika Allah mudah melakukan hal itu, menjalankan hal itu, maka apalagi dengan hal-hal yang sehari-hari kita dapatkan. Mari dekat dengan Allah. Wabil khusus dengan zaman corona sekarang ini, dekat dengan Allah. Selain tentunya kita wajib mengambil sebab. Kita dekat dengan Allah, berdoa.
Misalnya di antara wirid-wirid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk wabah corona. Membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali. Setiap pagi dan sore. Kata Rasulullah, siapa yang membacanya Allah akan singkirkan sesuatu yang tidak diinginkan, baik dia dari setan ataupun dari yang lainnya. Baca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca juga ayat kursi, zikir-zikir yang lain, zikir pagi, zikir sore. Yang hafal wiridnya, hizibnya Imam Nawawi, silahkan dibaca. Yang hafalnya hizib baharnya Imam As-Syadzili, silahkan dibaca. Semua yang luar biasa dalam rangka upaya mendekatkan ikatan kita, karena kita yakin Allah begitu mudahnya menjalankan Isra Mi'raj, maka apalagi menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, harusnya kita mengambil sebab. Seorang muslim tidak hanya menengadahkan tangan begitu saja. Tidak hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak. Betul itu harus, betul, tapi juga harus diiringi dengan yang lain. Apa? Ambil sebab pelantaran hidup kita. Jika kita mau pintar, belajar. Jika kita ingin berkecukupan, kerja keras. Jika kita ingin sama-sama menyelesaikan wabah ini, yuk sama-sama patuhi protokol kesehatan. Sebagai disampaikan oleh Bapak Presiden, juga oleh pemerintahan yang berada baik di tempat tinggal kita atau di negara Indonesia kita tercinta. Patuhi. Agar kita selesai. Nggak cukup dan ya Allah, kemudian udah saya tawakal aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul berdoa penting, tapi mengambil sebab juga penting. Dan ini dapat diambil di antara hikmah Isra Mi'raj. Wajibnya kita mengambil sebab ini. Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj, Allah jalankan lewat apa? Lewat hewan namanya buraq. Padahal Allah sangat mudah saja. Dan mudah bagi Allah menjalankan Nabi Muhammad tanpa buraq. Langsung dari Mekah ke Palestina, langsung naikkan ke langit. Tanpa buraq, langsung. Mudah bagi Allah. Namun kenapa Allah memilih adanya buraq sebagai kendaraannya? Di antara hikmahnya agar kita mengambil sebab sebagai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga kemudian bahkan mengikat buraq itu. Sampai di Palestina. Beliau ikat dulu buraq itu. Loh, diikat. Oleh Nabi Muhammad diikat. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Farabatuhu bil halqatil lati yarbitu bil anbiya." Aku ikat dulu itu buraq. Kemudian Nabi Muhammad salat bersama dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Nabi Muhammad mengikat buraq. Padahal kalau nggak diikat buraq nggak kemana-mana. Karena buraq tidak bisa ditunggangi oleh siapa saja kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang lainnya nggak mungkin. Apa ini peristiwa agung luar biasa. Dan ini hewan bukan hewan sembarangan. Cepatnya luar biasa, lebih dari kecepatan cahaya. Dahsyatnya luar biasa. Hewan yang khusus hanya Isra Mi'raj. Kalaupun nggak diikat bisa nggak akan lepas kemana-mana. Namun Rasul mengikatnya untuk mengajarkan kita, wahai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, masyarakat Indonesia, ambil sebab. Ambil sebab. Jangan hanya doa betul itu penting. Tapi ambil sebab. Jika seandainya kita ingin selesai dari virus corona di antaranya. Ada vaksin sekarang, alhamdulillah, Masya Allah. Ada vaksinnya, mari kita bervaksin sama-sama. Di antara bagian sebab. Wajibnya kita mengambil sebab. Dan itu sudah diuji kesehatannya oleh semua tim yang ahli. Tim yang luar biasa. Jika seandainya kita tidak mau divaksin, padahal jelas itu vaksin, maka itu artinya telah gagal dalam memahami di antara hikmah dari Isra Mi'raj. Karena di antara hikmah terbesar Isra Mi'raj, kita wajib mengambil sebab. Patuhi protokol kesehatan. Bahkan Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, wahai kaumku, kalau seandainya kalian berada di sebuah negara, daerah yang ada wabah, jangan keluar ke tempat yang lain. Maksudnya apa? Agar tidak menyebar ke yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain, siapa yang ditimpa berada di sebuah daerah. Dan hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di daerah tersebut ada wabah. Lalu dia berdiam diri di rumahnya. Muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Diam di rumahnya. Mengadakan isolasi mandiri, tidak mau keluar karena khawatir menyebarkan virus kepada orang lain, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut pahalanya seorang yang syahid di jalan Allah. Syahid di jalan Allah. Rasulullah SAW menegaskan demikian, betapa luar biasanya, pentingnya dan harusnya kita mengambil sebab, terlebih pada zaman sekarang. Kata Rasulullah hadis riwayat Imam Bukhari, "Laisa min ahadin yaqau ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban." Tidak ada satu orang pun yang daerah itu ditimpa ta'un, wabah seperti sekarang corona ini.
Fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia tinggal di negerinya, nggak keluar. Kenapa? Karena takut menyebarkan ke orang lain atau mematuhi peraturan pemerintah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, fayamkuthu fi baitihi, dia tinggal di rumahnya karena nggak mau menebarkan penyakit ke orang lain. Sabiron, dengan catatan dia sabar. Muhtasiban, dan mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin tidak ada yang terjadi di jagat raya ini kecuali atas semua kehendak Allah. Kata Rasulullah, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka pahala baginya seperti pahala orang yang syahid gugur di medan perang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini luar biasa. Kabar luar biasa. Dalam rangka mengambil sebab, ini adalah istimewa, hadiah yang luar biasa. Gugur syahid di medan perang, Bapak Ibu bahagia, tidak mesti mengangkat senjata. Gak usah, gak perlu. Apalagi zaman sekarang, apa yang kita angkat senjatanya kepada melawan siapa? Melawan siapa? Gak ada. Yang justru dihadapkan pahala syahid, Rasul memberikan keringan kepada kita. Khusus zaman sekarang, apa? Patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak. Yang sudah terkena, tolong di rumah, jangan kemana-mana. Atau yang keluar, tolong dijaga kemana-mananya. Dengan maskernya dan yang lainnya. Jika kita pegang dan kita lakukan dengan kesabaran dan harapan pahala dari Allah, yakin tidak ada yang terjadi kecuali semua atas kehendak Allah. Kata Rasulullah, maka bagi kita pahala syahid di medan perang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ambil sebab. Ambil sebab. Ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ambil sebab. Rasul mengikat bulak. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu berbahagia, kalau berangkat ke Masjid Al-Aqsa, saya yakin Bapak Ibu berbahagia sudah berangkat ke sana. Ada masjid di sana, Masjid Bulak namanya. Tempat di mana Nabi Muhammad mengikat, yaitu bulak tersebut. Yang sekarang menjadi di antara bagian dari tembok tatapannya orang-orang Yahudi. Ambil sebab. Kemudian yang berikutnya, contoh betapa Nabi Muhammad mengambil sebab, mengajarkan kita mengambil sebab. Nabi Muhammad kemudian naik ketemu Nabi Adam dulu. Terus nabi-nabi. Yang lebih menarik lagi ketika Allah memerintahkan 50 kali sholat. Nabi Muhammad istisyar. Konsultasi dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan Nabi Muhammad bolak-baliknya. Dari 50 dikurangi 5 jadi 45. Balik lagi. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Sampai 40. Sampai akhirnya tinggal 5. Berapa kali Nabi Muhammad bolak-baliknya. Padahal tentu Allah Maha mengetahui. Allah bisa udah 5, udah beres. Namun Allah enggak demikian. Membiarkan Nabi Muhammad mengambil sebab. Mengambil sebab. Sana bolak-balik kepada Nabi Musa. Sana berangkat ke Nabi Musa. Istisyar. Minta konsultasi tentang 50 ini. Sampai bolak-bolak. Yang tadinya 50. Dikurangi 5. Tinggal 45. Jadi 40. Jadi 35. Jadi 30. Terus sampai tinggal 5. Usaha yang maksimal. Usaha yang optimal telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'rajnya. Artinya sekali lagi, wajib kita mengambil sebab. Haji yang berbahagia, ambil sebab. Ingat Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah menghancurkan kaum yang ingkar dan jahat. Allah bisa saja langsung hancurkan Nabi Nuh, selamatkan di atas gunung misalnya. Mudah bagi Allah. Namun ketika Allah ingin mengajarkan kita, perlunya kita mengambil sebab. Nabi Nuh kemudian diperintahkan oleh Allah membuat apa? Membuat perahu. Membuat perahu. Membuat perahu di sebuah negara yang jarang kayu. Di sebuah negara yang hujan pun jarang. Makanya diketawain Nabi Nuh ketika membuat perahu. Bahkan disebutnya kayak orang gila. Membuat perahu di tengah yang jarang hujan. Segala macam. Namun Nabi Nuh mengikutinya. Taat perintah Allah. Kenapa? Ingin mengajarkan kepada kita ambil sebab. Betul Nabi Nuh adalah hamba Allah kekasihnya. Rasulullah tercinta luar biasa. Bagi Allah mudah. Datangkan banjir, Nabi Nuh naikkan ke gunung. Diam aja di tempat. Nabi Nuh dan orang-orang beriman gak kena. Allah mudah. Namun Allah gak demikian. Ingin mengajarkan. Ambil sebab. Buatlah kemudian kapal Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berlayar sampai akhirnya dengan izin Allah selamat. Pun demikian dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, sudah mentok di depannya Laut Merah. Laut Merah. Mana-mana lagi. Apa yang Allah perintahkan? Allah mudah saja begini, Musa. Atau Allah mengatakan, wahai laut, terbelah sekarang. Tanpa upaya dari Nabi Musa. Mudah bagi Allah. Namun Allah tidak menginginkan itu.
Karena Allah ingin mengingatkan kita, wahai umat Islam, gak hanya cukup dengan berdoa, tapi juga ambil usaha, ambil sebab sebaik mungkin. Ingat, yang memberikan atau yang menjadikan sebab itu terwujud hanya Allah. Tapi kita wajib mengambil sebab itu. Wahai Musa, jadi sudah mentok. Apa yang Allah lakukan, perintahkan pada Musa. Wahai Musa, ketukan, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Allah perintahkan Musa untuk mengambil sebab dulu. Baru Allah bukakan jalan. Allah mudah sekali lagi. Tanpa demikian kemudian dilancarkan semuanya. Laut terbelah. Allah nggak menginginkan itu. Wahai Musa, pukulkan tongkat ke laut. Pukulkan tongkat ke laut. Bapak Ibu berbahagia. Tongkat dipukulkan ke laut. Jangankan laut terbelah. Gak mungkin. Membuat goyang air aja nggak banyak. Ini membelah laut. Namun Nabi Musa taat kepada Allah. Dan Allah tidak mengajarkan kepada kita. Ambil sebab. Ambil sebab. Makanya Allah menegaskan tentang hal ini. Di antaranya dalam surah Yusuf, dalam dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, maaf, misalnya dalam ayat ke-63, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Kami mewahyukan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ini ke laut. Setelah dipukulkan, maka laut terbelah menjadi gunung-gunung yang besar, yang megah. Dengan izin Allah setelah mengambil sebab. Maka umat Islam, di antara pelajaran penting dari Isra Mi'raj, khususnya zaman sekarang, ambil sebab. Ambil sebab. Kita ingin memerangi corona sama-sama, tidak cukup dengan cuitan-cuitan. Apalagi menjelekkan ke sana. Menyebarkan berita hoax. Na'udzubillah, haram. Bahkan Rasulullah di antara hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra ini adalah orang yang menjulur lidahnya. Dia guntingin terus lidahnya, terus-terusan sampai habis. Lalu panjang lagi. Ketika ditanyakan Jibril, siapakah dia? Kemudian kata Rasulullah, dikatakan itu adalah khutabaul fitnah. Para penceramah, para penyebar hoax yang tidak jelas. Para penyebar berita yang ingin mengadu domba. Memberikan berita-berita yang tidak benar. Allah berikan contoh, diperlihatkan di antara peristiwa Isra Mi'raj ini. Mari kita sama-sama dengan saling berhubung, ikatan hubungan dengan Allah. Ambil sebab apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh para ahli kesehatan yang lebih tahu di bidangnya, kita taati dan patuhi. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu juga berusaha mengambil sebab untuk mengubah keadaan yang terjadi pada kaum itu. Yang ketiga, di antara hal penting dan yang terakhir, betapa pentingnya atau di antara hal penting dari Isra Mi'raj ini adalah betapa agungnya Nabi kita tercinta dan betapa pentingnya kita menebarkan Islam yang penuh kasih sayang. Islam yang damai, Islam yang tenang, Islam yang tentram, sejuk menyejukkan, tenang menenangkan, tentram menenteramkan. Loh, kenapa demikian? Ya, dalam peristiwa agung Isra Mi'raj pun demikian. Nampak di antaranya yang pertama, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika Nabi Muhammad sebelum berangkat Rasulullah dicuci dulu hati beliau, dada beliau dicuci dulu dengan air Zam-Zam. Artinya hendak mengatakan bahwa kita seorang muslim harus bersih hati kita. Jangan iri, jangan dengki. Jangan hanya sebab karena beda partai Anda berani menghina, memaki yang bukan partai Anda. Oh, na'udzubillah. Haram. Allah melarangnya. Itu hatinya tidak bersih. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, bersihkan hati kita setiap saat. Cuci dengan air yang paling baik. Air Zam-Zam. Cuci hati kita dengan nasihat yang paling utama, Al-Quran dan Sunnah, dan juga disampaikan oleh para ulama yang mutabarin. Cuci setiap saat, bersihkan. Seorang muslim adalah orang yang harus hatinya bersih, memiliki hati yang bersih. Dan ingat, Allah menegaskan pada kita, mewanti-wanti kepada kita, la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang yang beriman, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, jangan sampai kalian saling menghina satu kaum dari kaum yang lain. Hanya karena beda pandangan masalah politik. Karena hanya beda masalah partai. Karena hanya masalah berbeda pendapat. Anda menghina si A, menghina si B, mencaci si B, mencaci si C. Allah melarangnya, la yaskhar qaumun min qaum. Lalu kata Allah, asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang kamu hina itu
Boleh jadi orang yang kamu caci itu. Boleh jadi orang yang kamu benci dan tebarkan kebencian kepadanya itu. Boleh jadi dia lebih baik di hadapan Allah daripada kita yang menghina dan mencacinya. Allahu Akbar. Hati yang bersih, damai. Mulut dijaga, tangan dijaga. Ini makna dari Isra Mi'raj yang utama juga. Dibersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata para ulama, Nabi Muhammad 4 kali dibersihkan. Dibelah dadanya, dibersihkan dadanya. Pertama ketika beliau berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ketika beliau berusia 10 tahun. Yang berikutnya adalah ketika beliau diangkat di Nabi dan Rasul. Kemudian juga yang berikutnya adalah ketika beliau terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Menurut para ulama 4 kali. Artinya pentingnya kita terus memperbaiki hati kita. Kadang kita hanya berpikir bahwa perbuatan maksiat itu hanya minuman keras. Kadang kita hanya berpikir bahwa maksiat itu hanya berzina. Betul, itu maksiat. Benar, itu perbuatan dosa. Namun ingat, bukan hanya itu perbuatan dosa. Bahkan kata para ulama di antaranya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, ada dosa yang lebih parah dari dosa itu. Apa? Dosa hati. Dosa hati yang selalu iri, dengki, dendam, menebarkan kebencian-kebencian. Itu yang juga harus kita perhatikan. Benar, kita harus menjauhi dari perbuatan minuman keras, dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Namun jangan lupa juga hati kita juga harus dibersihkan. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang yang kelak akan selamat menghadap Allah di hari kiamat adalah orang yang illa man atallah, kecuali untuk orang yang datang menghadap Allah. Membawa apa? Orang yang akan selamat. Membawa apa? Biqalbin salim. Membawa hati yang selamat. Hati yang bersih. Yang berikutnya. Nabi Muhammad diantaranya nampak dari mahabbah rahmah ini. Nabi Muhammad SAW dipegang tangannya oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, "Tsumma akhadha biyadi." Kemudian malaikat Jibril memegang tanganku, kemudian membawa Mi'raj naik ke atas. Dipegang dengan penuh kehangatan, kedamaian, kecintaan. Bahkan bukan hanya itu. Kalau kita lihat dalam uslubnya tentang Isra Mi'raj dengan dialog. Wahai Jibril, apa itu? Wahai Muhammad, itu adalah ini. Dialog dengan malaikat penjaga langit. Wahai penjaga langit ini. Dialog dengan nabi-nabi. Dialog penuh kecintaan. Bahkan bukan hanya itu, ketika ditanyakan oleh malaikat, siapa bersamamu? Muhammad. Malaikat penjaga langit mengatakan, marhaban bihi wa ahlan fayastabshiru bihi ahlus sama. Ahlan, selamat datang wahai Nabi Muhammad. Penuh kecintaan, kedamaian, rahmat. Ini artinya bahwa di antara hal penting utama dari peristiwa Isra Mi'raj ini, seorang muslim adalah seorang yang harus menjaga kedamaian, kenyamanan dalam bicara. Dalam berbuat, bergerak, malaikat Jibril memegang tangannya. Dalam bicara, marhaban, ahlan, selamat datang dengan ibni salih. Dengan ibni salih, orang yang saleh, orang yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu. Yang lebih menarik lagi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyebutkan semua yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Allah menyebutkan tempat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Allah menyebutkan waktu, lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Waktunya. Allah menyebutkan dari malaikat, ada Jibril, ada Mikail. Allah menyebutkan dari manusia, Nabi Muhammad. Allah menyebutkan dari hewan, buraq. Allah juga menyebutkan di antara yang dilihat Nabi Muhammad, alam lingkungan, sungai. Artinya dalam peristiwa Isra Mi'raj berkumpul sebuah hal yang lingkup dengan manusia. Ada malaikat perannya di sana. Ada manusia, ada waktu, ada tempat, ada hewan, bahkan ada lingkungan. Apa maksudnya? Di antaranya agar kita manusia mesti menjaga hubungan dengan semua itu. Menjaga hubungan dengan alam, dengan sungai, dengan lingkungan, dengan hewan, dengan malaikat, dengan manusia, dengan hamba. Dengan semuanya. Menjaga sebaik mungkin. Dan itu di antara hal yang ditekankan betapa agama kita. Yang menjadi ciri khas umat kita Nabi Muhammad SAW. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bayangkan berbahagia. Allah sampai menyebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan hal ini. Penting kita menebarkan kasih sayang umat Islam. Ingat masalah akidah hak prerogatif Allah. Jangankan kita nggak bisa mengubah keyakinan seseorang. Hanya mendoakan, berikan hidayah, itu aja. Jangankan kita Nabi Muhammad aja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya.
Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, kamu nggak bisa memberikan hidayah, nggak bisa mengajak dia masuk Islam karena keinginanmu. Karena yang memberikan hidayah Islam tidak bukan manusia, tapi yang menciptakan manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendoakan. Maka karena itu tidak bisa kita memaksakan kehendak per orang lain. Justru sebaliknya agama kita memerintahkan, baik dalam ayat Al-Quran atau dalam sunnah yang banyak, agar kita menebarkan kasih sayang ini. Bukan hanya ikatan sesama muslim, tapi kepada semua makhluk Allah, mau dia muslim, mau dia non-muslim. Bahkan sekalipun dia mau lingkungan, sungai, atau bahkan hewan atau yang lainnya. Tebarkan kedamaian kepada mereka. Tebarkan kecintaan kepada mereka. Ingat Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan, di antara perintah Allah kepada kita, wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia. Allah mengatakan linnas, manusia. Bukan mengatakan wa qulu lil muslimin. Berkata kepada orang yang muslim yang baik, enggak. Allah mengatakan berkata yang baik kepada manusia. Agamanya dia muslim atau non-muslim. Bahkan sekalipun dia mungkin tidak beragama, karena itu hak masalah akidah, keyakinan, hak prerogatif Allah. Kita gak bisa ikut campur, hanya mendoakan. Namun bermuamalah, wajib kita berbuat baik, berkata yang baik, bukan hanya kepada muslim, non-muslim pun demikian. Ingat, Allah memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun, ketika berdakwah kepada Fir'aun yang sangat super duper jahatnya, mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam hal ini, dalam surah Toha ayat 43-44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, dakwahlah kepada Fir'aun, karena dia telah ingkar dan jahat dan durhaka. Namun ingat kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Namun ingat, aku berpesan satu hal wahai Musa Harun. Dakwahlah, ajaklah kepada Fir'aun. Gunakan perkataan qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Allahu Akbar. Berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, Allah perintahkan lemah lembut. Dan kata para ulama, tidak ada satupun manusia di jagat raya ini yang paling jahat dari jahatnya Fir'aun. Tidak ada satupun manusia makhluk di jagat raya ini yang durhakanya melebihi kedurhakaan Fir'aun. Fir'aun orang durhaka nomor wahid. Dia mengaku sebagai Tuhan, disebutkan oleh Allah, dia togid, dia mufsidin, dia segala macam, paling jahat. Namun ketika bermuamalah dengan Fir'aun, Allah perintahkan, wahai Musa, dakwalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Kalau dengan Fir'aun saja, yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, Allah perintahkan kita berkata dengan lunak, apalagi dengan yang bukan Fir'aun. Apalagi yang bukan Fir'aun. Bahkan bukan hanya itu, Allah bahkan ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 32. Ini yang sering lupa. Allah menegaskan, hadirin hai umat Islam, Allah berfirman, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa, satu jiwa. Allah enggak mengatakan man qatala musliman, satu muslim, tidak. Satu jiwa. Jiwa ini mau manusia, mau bukan manusia, mau muslim atau non muslim. Apa kata Allah? Kalau kita membunuh satu jiwa tanpa sebab yang benar, maka dosanya seperti membunuh semua manusia di jagat raya ini. Sebaliknya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, yang mau meninggal disehatkan, yang tidak punya pekerjaan diberikan pekerjaan, yang sulit diberikan ke lapangan, memberikan kehidupan untuk satu jiwa, apa pahalanya? Maka faka'annama ahyan nasa jami'a, pahalanya seperti dia menghidupkan semua manusia di jagat raya ini. Billahi alaik. Kalau setiap umat muslim memegang ayat ini, menjaga kehormatan semua makhluk Allah, apapun dia, muslim atau enggak muslim, manusia atau bukan, maka saya yakin insya Allah makna Isra Miraj yang sering kita peringati setiap tahun, di antara hikmah dan makna dapat terwujud dengan luar biasa. Dan satu hal terakhir yang menariknya, Allah menyimpan ayat yang berkaitan tentang perlunya bahwa Allah memuliakan semua manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh kami telah memuliakan semua manusia. Bukan hanya muslimin saja. Betul, orang muslim lebih dari yang lainnya, betul. Namun dalam ayat ini Allah mengatakan Allah memuliakan semua manusia. Yang menarik ayat ini, Allah menegaskan kami memuliakan manusia. Adanya dalam surat Al-Isra.
adanya dalam surah Isra Mi'raj. Betapa sekali lagi ingin menunjukkan betapa di antara hikmah tersebut adalah ketika kita bisa menghormati, mencintai, memuliakan semua makhluk Allah, siapapun dan apapun dia. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dan keliru dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan atas kajian luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Aib. Tentunya kita semua bisa mengambil ya hikmah-hikmah yang luar biasa yang tadi disampaikan dan menggunakan itu untuk memperbaiki kehidupan kita. Sungguh siraman rohani yang luar biasa, Ustadz. Dan di sini ada 3 pertanyaan, Ustadz, diperbolehkan? Ahlan, silakan Mas Ali. Menyampaikan 3 pertanyaan melalui chat. Tapi saya bisa ringkas menjadi 2 pertanyaannya, karena pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga ini mirip-mirip. Pertama, ketika Rasulullah SAW melihat surga dan neraka, itu reaksinya seperti apa Rasulullah waktu itu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan ketiga, ini mengaitkan dengan hadis. Karena Rasulullah pernah bersabda, surga itu mala ainun ru'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Katanya tidak akan terlintas. Tapi kenapa Rasulullah saat itu bisa melihat gitu? Nah, seperti itu. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kita memaknai Isra Mi'raj dan mengkaitkan dengan kondisi dinamika sekarang ini. Mungkin sudah yang terjawab tadi, mungkin silakan diberikan tanggapan oleh Ustaz Aib. Terima kasih. Terima kasih, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaan sangat luar biasa ini. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan katsir. Reaksi Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk ke surga, disebutkan dalam banyak hadis. Beliau tentu sangat kagum. Bahkan kemudian Rasul mengatakan dalam redaksinya, beliau mengatakan mala ainun ra'at, hadis yang tadi, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya kata Rasulullah tidak bisa dilihat dengan mata, bayang-bayang dengan mata enggak. Belum pernah terdengar kenikmatannya oleh telinga kita. Dan tidak akan pernah terbetik dalam hati kita. Jika kita masih menggambarkan, masih bisa membayangkan surga itu begini menurut mata kita, maka itu bukan surga. Jika kita masih bisa mendengar kenikmatan surga begini, maka itu bukan surga. Jika kita masih bisa membayangkan dalam hati kita kenikmatannya begini, maka itu bukan surga. Surga itu lebih dari itu semuanya. Rasul mengatakan demikian. Maka ketika Rasul reaksinya seperti tadi. Rasul dalam hadisnya mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Makanya Allah dalam surah Ali Imran ayat 186 menegaskan bahwa kunci seseorang dikatakan sukses tidaknya, berhasil tidaknya kata Allah, dan itu yang betul-betul sukses menurut Allah adalah manakala ketika dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikat orang yang betul-betul beruntung. Orang yang betul-betul sukses menurut Allah. Kenapa? Karena kenikmatan yang luar biasa. Reaksi Nabi Muhammad luar biasa. Sebagaimana sabdanya tadi, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar al qalbi bashar." Bagaimana Nabi Muhammad bisa melihat surga? Bukankah kenikmatannya tidak bisa dijangkau? Betul, yang tidak bisa dijangkau adalah kenikmatannya. Tidak bisa digambarkan, dibayangkanlah kenikmatan surganya. Namun masuk ke surganya, maka bisa. Maka bisa. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bilal bin Rabah, di antara sahabat Rasulullah SAW, di antara sahabat yang pernah ketika Nabi Muhammad masih hidup, Bilal masih hidup, Rasul mendengar dan diwahyukan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah di dalam surga. Bilal calon ahli surga di dalam surga. Artinya kenikmatan yang agung yang luar biasa bukan berarti tidak bisa dimasuki dan dilihat kenikmatannya, tidak. Insya Allah siapapun yang nanti bisa memasukinya dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita semuanya, mudah-mudahan muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan bisa masuk ke dalam surga insya Allah. Maka kenikmatan yang luar biasa, sekali lagi itu yang luar biasa, yang tidak dibangkau dengan pandangan, tidak bisa dijangkau dengan telinga, tidak bisa dijangkau dengan hati, bukan surganya, bukan masuk ke surganya, tapi kenikmatan surganya.
Namun masuk surganya jelas insya Allah kita akan bisa memasukinya. Bahkan Allah mengatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Nah, sekalipun kenikmatan luar biasa. Jadi yang luar biasa tadi, yang tidak bisa dijangkau oleh mata, oleh telinga dan hati, bukan masuk ke surganya, tapi kenikmatan surganya. Adapun kalau sudah masuk surga, insya Allah kita maka bisa menikmati semuanya dengan izin Allah. Yang ketiga tentang kaitan dengan dinamika sekarang. Betul sekali, Masya Allah, luar biasa. Di antaranya dengan berkaitan dengan wabah, mungkin dinamika sekarang adalah wabah. Yang pertama saya sampaikan oleh guru kita dan orang tua kita, Pak Dubes yang berbahagia, yaitu kita perlu sabar. Sabar, karena ma'asawwa bin musibatin illa bi'idnillah. Semua atas izin Allah. Semua atas ketentuan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam sahihnya, Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah menentukan semua hal yang akan terjadi dengan makhluknya, yang akan terjadi dengan si A, si B, dengan bumi, dengan alam, termasuk wabah corona sekarang ini. Sudah Allah tentukan, sudah Allah tulis. Berapa lamanya kata Rasulullah? Bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwa si fulan akan sakit ini, si fulan akan sakit itu, akan terjadi wabah ini. Maka artinya ketika apa yang terjadi dengan kita, maka kita terima dengan penuh keikhlasan dan keriduan sebagai bagian dari iman kita kepada qada dan qadar Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dengan sebanyak ikatan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat berkaitan Allah SWT, firman Allah berkaitan dengan musibah. Misalnya, zaharul fasalu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di muka bumi. Telah nampak musibah ini. Apa akhir ayatnya umumnya? Dua hal. Dua kata. La'allahum yarji'un. La'allahum yatadarra'un. Itu aja. Agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka dekat dengan Allah. Bertaubat kepada Allah, mempersiapkan untuk kehidupan yang abadi. Itu maksudnya. Mengingatkan kita dalam ayat yang lain, illa takhwifan, mengingatkan kita jangan terlena dengan dunia ini. Dan Masya Allah dengan corona ini, seperti disampaikan oleh Pak Dubes tadi, hikmahnya luar biasa. Yang tidak mengenal Allah jadi mengenal Allah. Yang tidak pernah terucap di bibirnya ya Allah, sekarang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah baru memberikan di antara senjatanya, di antara jundinya, di antara tentaranya, virus yang nggak kelihatan. Kita Masya Allah manusia yang lemah, kocar kacir. Betapa menunjukkan lemahnya kita. Jangankan dengan malaikat yang diturunkan. Jangankan dengan tentara berupa angin ataupun yang lainnya. Hanya wabah yang kita nggak lihat, kita membuat seluruh dunia ini. Allahu Akbar, ketakutan dan yang lainnya. Di antaranya agar kita kembali kepada Allah. Ingat. Jangan terlena dengan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Berikan yang terbaik di dunia ini. Isi dengan intaj yang luar biasa. Isi dengan kebaikan yang luar biasa sebagai bekal di hidup abadi yang kekal di akhirat nanti. Isi dengan menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang, membantu sesama, menolong sesama, memohon kepada Allah, ikatan vertikal, horizontalnya luar biasa. Itu yang kita kembangkan, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang berikutnya, kita harus mengambil sebab. Harus ambil sebab. Patuhi perintah dari pimpinan kita. Dari tenaga kesehatan kita. Dari pemerintah kita. Ingat Allah memerintahkan ini wajib taat pemerintah. Hadirin yang berbahagia. Wajib taat presiden. Wajib taat pemerintah. Wajib taat kepada pemerintah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullaha. Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah hai orang yang beriman. Taatlah kepada siapa yang pertama? Allah. Yang kedua kepada Rasul. Yang ketiga pada ulul amri, pemerintah, pemimpin kita. Saking pentingnya kita taat kepada pemerintah sampai Allah menggandengkan kewajiban taat dengan pemerintah setelah kewajiban taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Taati. Karena mengambil sebab sangat penting. Nabi Muhammad tadi dengan buruknya. Nabi Muhammad ditemani dengan Jibrilnya. Bolak-baliknya kepada Nabi Musa. Sebab, agar kita ngambil sebab. Hati yang berbahagia. Tidak bisa demikian. Dia hanya cukup dengan berdoa. Enggak, apalagi enggak peduli. Udah, saya masih segar, masih kuat. Oke. Tapi masalahnya dalam agama kita enggak hanya cukup agar kita terjauh dari madarat. Agar kita terjauh dari penyakit. Enggak. Tapi juga menyelamatkan orang lain dari penyakit. Menyelamatkan orang lain tertular dari penyakit kita.
Rasul mengatakan la darara wala dirar. Jangan membuat madarat kepada diri kita dan jangan memadaratkan orang lain. Saya sehat, tapi masalahnya di sekeliling kita ada orang tua kita yang sudah sepuh. Ada kakek kita, ada guru ngaji kita yang sudah tua, yang kekuatannya kurang dari kita. Lalu kita nggak mematuhi protokol kesehatan. Betul, saya tidak terkena, tapi orang lain malah akan terkena. Jika kita tahu dan yakin saya terkena penyakit tersebut, lalu sengaja menebarkan ke orang lain, tidak mematuhi protokol kesehatan, maka para ulama mengatakan dia adalah berdosa besar. Berdosa besar. Karena dia yakin dia berpenyakit dan menularkan ke orang lain, dia tidak menjaganya. Maka kita ambil sebab. Ambil sebab sebanyak mungkin. Patuhi protokol kesehatan. Termasuk jangan lupa perbanyak istighfar. Karena istighfar termasuk di antara bentuk ataupun cara kita keluar dari semua wabah dan penyakit. Dari semua kesulitan hidup kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan surah Nuh. Dalam ayat dalam hadis Rasul mengatakan siapa yang banyak membaca istighfar, Allah akan menjadikan setiap kesulitannya kemudahan dan jalan keluar. Perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah. Bagi yang memiliki kelebihan harta atau tenaga, bersedekah. Karena sedekah di antara hal juga kita keluar dari wabah ini. Ingat sampai Allah menegaskan bahwa dalam keadaan tersulit, au it'amu fi yaumin dzi masghabah dalam Al-Qur'an. Memberikan makanan dalam keadaan paceklik, dalam keadaan orang sangat susah, itu pahalanya dahsyat dan luar biasa. Merupakan di antara ciri penghuni surga, calon ahli surga, ciri orang bertakwa, membantu sesamanya ketika kesulitan. Maka saat ini yang mempunyai kelebihan harta, berbagi dengan yang kekurangan. Yang mungkin nggak bisa untuk melakukan aktivitas atau kurang dari itu ini, berbagi, berinfak, bersedekah. Dan yang terakhir, perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyaklah membaca salawat pada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan, diterima dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah berkata, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang paling banyak bersalawat kepada Anda. Kira-kira berapa banyak dari waktu doa saya aku bersalawat kepada Anda?" Kata Rasulullah, "Masyita, terserah Anda." Kemudian kata Ubay, "Kalau demikian ya Rasulullah, sepertiga waktu doa saya adalah bersalawat kepada Anda." Jadi berdoanya cuma 2/3 saja. Sepertiganya salawat dan salawat. Kata Rasulullah, "In syi'ta, terserah Anda. Fa in zidta fa huwa khairun lak." Tapi kalau lebih dari itu, maka itu lebih baik. Kata Ubay bin Ka'ab, "Kalau demikian ya Rasulullah, saya akan menjadikan anis setengah dari waktu ibadah saya. Itu adalah bersolawat. Kata Rasulullah, "Terserah Anda. Fa in zidta fa huwa khairun lak." Tapi kalau lebih dari setengahnya, itu lebih baik bagi Anda. Kata Ubay bin Ka'ab, "Kalau demikian saya 2/3 waktu ibadah saya, waktu doa saya, semua salawat. Kata Rasulullah, "Terserah Anda. Tapi kalau lebih dari itu, maka itu lebih baik bagi Anda." Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, kalau demikian semua waktu doa saya adalah salawat. Saking semuanya salawat, saking banyaknya dia bersalawat, dia tidak sempat lagi meminta kepada Allah. Dia tidak sempat lagi berdoa kepada Allah. Karena bersalawat. Mendengar ini apa kata Rasulullah? "Idzan, kalau kamu lakukan itu, tukfahamuka wa yughfar laka dzanbuk." Kalau kamu lakukan itu banyak salawat dalam hidupmu, maka semua kesulitan yang kamu hadapi akan diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah. Dan bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Badlul Ma'un, ketika setelah menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa para ulama mengatakan di antara sebab dan cara agar keluar dari musibah-musibah besar itu adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian berdalil dengan hadis Ubay bin Ka'ab dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad hasan. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih, sangat mencerahkan kajian kita pada sore hari ini. Kita berharap semoga pertanyaan-pertanyaan kita yang belum sempat terlontarkan bisa menjadi pemicu bagi kita untuk lebih banyak lagi mencari ilmu. Karena keterbatasan waktu, maka kajian kita akhiri sampai di sini, dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada seluruh peserta yang ini tidak hanya dari Thailand, ada dari Depok, ada dari Bogor,
ada dari Cilacap, ada dari negara lain, beberapa KBRI yang lain juga mengikuti. Dan semoga keberkahan dari acara ini bisa tersebar ke seluruh kita yang hadir dan juga orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang di sekeliling kita. Amin. Ustaz Aep, mau terima kasih kami sampaikan atas perkenannya untuk menjadi pembicara pada kesempatan sore hari ini. Atur nuhun. Sami-sami, terima kasih kembali Pak Saim, Pak Dubes, terima kasih. Untuk menambah keberkahan, kami minta Ustaz Aep untuk memimpin doa Ustaz, dan kita mengamini. Baik Bapak Bahagia, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita kesempatan sore atau siang yang berbahagia ini dan waktu malam, waktu Bangkok ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلهم على سيدنا محمد في الآخرين وصلهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وأفضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang Engkau muliakan ini, semoga Engkau mengampuni dosa kesalahan, khususnya orang tua kami, ya Allah, yang sudah meninggal dunia, atau mertua kami yang sudah meninggal dunia, kakak kami, adik kami yang sudah meninggal dunia, kerabat kami, keluarga besar, handai tolan muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa kesalahan mereka ya Allah, terima segala amal ibadah kebaikan mereka, tempatkan mereka di tempat yang mulia, curahkan rahmat-Mu ya Allah, curahkan ampunan-Mu ya Allah, curahkan ridha-Mu untuk mereka ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah, khususnya orang tua kami. Curahkan dan berikan kenikmatan kepada mereka di alam kuburnya, dan jauhkan ya Allah dari siksa kubur untuk mereka. Pun demikian dengan orang tua kami yang masih ada di alam dunia ini, baik ayah kami atau ibu kami atau mungkin mertua kami yang masih ada di alam dunia ini, kakak, adik, kerabat, keluarga besar, handai tolan muslimin muslimat yang masih ada di alam dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, ampuni dosa kesalahan mereka yang sengaja atau yang tidak, yang besar atau yang kecil. Terima segala amal ibadah kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, bimbing mereka ya Allah dimanapun mereka berada. Bimbing untuk senantiasa dalam agamamu, dalam ridhamu dan di jalanmu. Jauhkan mereka dari bala, musibah, bencana, penyakit, termasuk dari wabah corona ini ya Allah. Serta lindungi mereka ya Allah dari semua makhlukmu yang jahat atau yang berniat jahat, yang nampak atau yang tidak nampak. Pun lindungi mereka ya Allah dari semua yang tidak Engkau ridhai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, jika untuk orang tua kami khususnya, jika di antara mereka khususnya orang tua kami saat ini ada yang sedang sakit, kami mohon padamu ya Allah, sembuhkan, sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Yang sedang sulit, berikan jalan keluar. Yang sedang sedih, gantikan dengan kebahagiaan. Yang punya hajat keinginan, kabulkan ya Allah hajat keinginan mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon padamu ya Allah, untuk putra-putri kami dimanapun berada, mudah-mudahan Engkau jadikan mereka sebagai putra-putri yang saleh dan salihah, berbakti mengabdi untuk orang tua, agama, nusa dan bangsa. Sehatkan mereka ya Allah, lahir batinnya, jasmani dan rohaninya. Mudahkan semua urusan mereka dunia akhiratnya. Mudahkan studinya, mudahkan ibadahnya, mudahkan kuliahnya, mudahkan pekerjaannya, mudahkan jodohnya, mudahkan keturunannya, mudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya. Ya Allah, kami titipkan putra-putri kami kepadamu, jiwa raganya, agamanya, hidup kehidupannya, lahir juga batinnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Lindungi dari semua yang tidak Engkau ridhai. Lindungi dari semua makhlukmu yang jahat atau yang berniat jahat, yang nampak atau yang tidak nampak. Jauhkan dari mereka bala, musibah, bencana, penyakit, termasuk dari wabah corona ini ya Allah. Jika di antara mereka ada yang sedang sakit saat ini ya Allah, sembuhkan, sembuhkan ya Allah. Yang sedang sulit, berikan jalan keluar. Yang sedang ada masalah, berikan kemudahan. Yang punya hajat keinginan, kabulkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahagiakan mereka ya Allah di dunia ini, di alam barzah dan di alam akhirat kelak. Pun demikian ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, untuk kami semua khusus yang hadir pada kesempatan kali ini.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kesalahan kami yang besar atau yang kecil, yang sengaja atau yang tidak. Baik dosa dan kesalahan kepadamu, kepada Rasulmu, atau bahkan mungkin yang paling penting kepada orang tua kami ya Allah. Barangkali ada kata-kata kami yang menyakiti mereka, ada sikap kami yang menyakiti mereka, ada tutur kata kami yang meninggikan di atas mereka ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Terima segala amal ibadah kebaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan kesehatan pada kami, lahir batin, jasmani dan rohani kami. Mudahkan ya Allah semua urusan kami, dunia akhirat kami. Bimbing kami dimanapun kami berada untuk senantiasa dalam agama-Mu, dalam ridha-Mu dan di jalan-Mu. Jauhkan kami dari bala, musibah, bencana, penyakit, termasuk wabah corona ini ya Allah. Serta lindungi kami ya Allah dari semua yang tidak Engkau ridhai, dari semua makhluk-Mu yang jahat atau yang berniat jahat, yang nampak atau yang tidak nampak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, jika di antara kami saat ini, atau keluarga kami saat ini, atau sahabat dan teman kami saat ini, ada yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, termasuk yang sedang ditimpa penyakit baik corona atau yang lainnya, baik dari saudara-saudara kami yang muslim atau yang non muslim, dari semua makhluk-Mu ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfihim wa anta syafi la syafi illa ant syifaan la yughadiru saqama. Karena yang tidak dapat mengobati, menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Yang ditimpa corona siapapun dia ya Allah, baik muslim atau non muslim, baik keluarga kami atau bukan, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkan ya Allah. Pun demikian yang sedang susah saat ini, semoga Engkau memberikan jalan keluar. Yang sedang sulit, semoga Engkau memberikan kemudahan. Yang sedang sedih, semoga Engkau menggantikan kebahagiaan. Yang punya hajat keinginan, semoga Engkau mengabulkan hajat keinginan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan kesabaran pada kami, ketabahan, kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan dan keridhaan dengan semua ketentuan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun demikian ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan dan semoga wabah corona ini, baik yang di negara kami tercinta Indonesia, di Thailand, di Mesir, atau di seluruh negara ini, di seluruh bumi ya Allah, segera Engkau angkat ya Allah. Semoga Engkau segera mengangkatnya ya Allah. Segera Engkau mengangkatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, kan tidak dapat mengangkatnya kecuali Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun demikian ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa memberkahi hidup dan kehidupan seluruh warga Indonesia, khususnya dimanapun berada. Pun demikian seluruh makhluk-Mu ya Karim ya Rabbal Alamin, sehingga mudah-mudahan kami lebih dekat dengan-Mu ya Allah, lebih dekat dengan-Mu ya Allah, lebih dekat dengan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana la tada'na fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hamman illa farajtah, ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعيذنا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إن الصراط المستقيم صراط Terima kasih kami sampaikan, dan ini adalah penghujung dari acara kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Akhirul kalam, selaku pembawa acara dan juga moderator dalam kesempatan ini meminta maaf apabila ada yang silap-silap. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang telah memberikan izin dan memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga terselenggara acara ini. Dan terima kasih kepada Ustadz Aik yang telah bersedia menjadi pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini. Dan tentunya terima kasih semua kepada para hadirin yang tadi hadir sekitar 72 di Zoom dan pastinya dengan keluarganya, dan juga ada beberapa yang mengikuti langsung melalui YouTube. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dubes, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti Pak Aib Saifullah bisa datang langsung. Mangga, insya Allah, amin, insya Allah siap, mangga insya Allah Pak, insya Allah. Assalamualaikum, izin keluar, izin pamit Pak Dubes dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur. Udah,